Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep kebudayaan dalam Islam. Saya dengan nama Muhammad Nur Faizi dengan NIM terakhir 077. Konsep kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan hidayat berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Perumusan prinsip-prinsip kebudayaan Islam antara lain: 1. Sumber segala sesuatu adalah Allah, karena darinya berasal semua ciptaan. Yang kedua, diembankan amanah khalifah manusia. Yang ketiga, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lainnya. Yang keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia, baik tanah, air, angin, tumbuhan, dan hewan. Yang kelima atau yang terakhir adalah dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawaban kelak. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Untuk menghasilkan kebudayaan Islami diperlukan prinsip-prinsip antara lain: 1. Dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua, munculnya sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sasaran kebudayaan adalah kebahagiaan manusia, keseimbangan alam dan penghuninya. Yang keempat, pengembangan ide, perbuatan, dan karya dituntut sesuai kemampuan maksimal manusia. Yang kelima, keseimbangan individu dan sosial antara makhluk lain dengan ini merupakan cita tertinggi dari kebudayaan. Selanjutnya adalah sejarah kebudayaan Islam serta karakteristiknya. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu dari 4 mata pelajaran yang terhimpun dalam pendidikan agama Islam, yang terdiri dari Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Karakteristik sejarah kebudayaan Islam adalah menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau hikmah dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Azalia Maulidina, NIM 098 PGSD 1C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yang berjudul Bukti Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam menyebar di Jawa, dimulai dari masyarakat bawah ke lapisan atas, dan dari pantai atau pesisir utara Jawa secara beransur-ansur menyusup ke pendalaman. Materi selanjutnya yang berjudul Kedudukan Alam dan Lingkungan menurut Islam. Dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam, alam merupakan pedoman manusia. Belajar dari alam semesta adalah tujuan manusia. Secara filosofis, kedudukan alam semesta berbagai guru dengan muridnya. Surat Al-Fatihah sendiri adalah ucapan serta sikap syukur kita yang amat luar biasa, karena sebab Allah telah menciptakan alam yang sebegitu indahnya dan sungguh takjub akan ciptaannya. Materi selanjutnya yang berjudul Penyebab Kerusakan Lingkungan. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memanfaatkan sumber daya alam. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya yang digali dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan. Manusia dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan
Sumber daya alam dilakukan secara eksploratif, berlebihan dan berbabi buta, tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bagi darat, udara, dan laut yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fahrul Rozi. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Dampak kerusakan lingkungan, dosa dan pelanggaran fasad yang dilakukan manusia mengakibatkan ketiadaan keseimbangan darat dan di laut. Sebaliknya, ketidakseimbangan di darat dan di laut mengakibatkan siksaan bagi manusia. Elemen-elemen konservasi lingkungan dan dampaknya yaitu ada 5. Nomor 1, sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya perpetual dan potensial. Nomor 2, sumber daya buatan. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa sumber daya buatan yang ada di Indonesia yaitu sawah, waduk, perkebunan, dan telaga. Yang nomor 3, sumber daya manusia. Manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, terdiri atas daya pikiran dan daya fisik yang dimiliki individu. Nomor 4, yaitu konservasi sumber daya non-hayati, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan pada wilayah pertambangan. Dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Nomor 5, yaitu masyarakat dalam konservasi SDA. Kegiatan pengolahan SDA yang telah dilakukan, aktivitas akademika di luar kampus antara lain pendampingan pengelolaan pertanian organik di berbagai wilayah. Baik dimanapun di sekolah, pendampingan tersebut diharapkan mewujudkan pangan lestari yang sehat untuk dikonsumsi. Identifikasi peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Peranan manusia di muka bumi adalah selain memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tetapi juga harus mempunyai moral yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sumber daya itu dengan menjaga dan memelihara demi kelangsungan hidup yang lestarikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.